Hai Sobat BKN, ketemu lagi di Q&A yang ke-9 dan masih tentang seleksi CPNS 2019. Namun kali ini kita akan mengupas soal progres penetapan NIP CPNS yang masih berlangsung saat ini. Dan saya pastinya tidak sendiri, bersama tim pengadaan dari BKN, Bapak Pariono. Selamat pagi Bapak, terima kasih untuk waktunya menjawab sejumlah pertanyaan yang kami sudah rangkum, pertanyaan-pertanyaan dari Sobat BKN dari media sosial kita. Baik, langsung saja. Untuk yang pertama, kita ingin tahu Pak, ini kan memasuki tahap akhir dari pemberkasan. Oke. Nah, tahap selanjutnya yang akan dilalui peserta ini seperti apa, dan apa yang harus dipersiapkan para peserta ini sembari menantikan SK CPNS-nya diterbitkan. Monggo Bapak. Ya, tentunya pertama saya sampaikan salam jumpa bersama Humas BKN. Terima kasih waktu yang diberikan terkait dengan apa persiapan dari peserta calon yang lulus yang sudah melalui proses pemberkasan. Saat ini tentunya ya masing-masing harus menyiapkan kondisi body, badan yang tentunya menjaga kesehatan. Yang kedua, sambil menunggu pemanggilan untuk penerimaan SK calon pegawai negeri sipil dari instansi masing-masing, tentunya masing-masing peserta sudah menyampaikan data nomor telepon atau mungkin nomor alamat email ataupun alamat tempat tinggal yang jelas, sehingga pada saat disampaikan pemanggilan tentunya data itu sudah sesuai dengan kondisi real dari masing-masing yang bersangkutan tersebut. Nah, untuk gini Pak, kan kalau kita dengar proses penetapan NIP ini kesannya kan terlalu serius atau kaku banget. Nah, sebenarnya itu kita juga penasaran seperti apa sih sebenarnya proses penetapan NIP yang dilakukan oleh teman-teman di balik layar ini, teman-teman tim pengadaan BKN nih pastinya. Seperti apa Pak? Boleh diceritakan singkat ke kita? Baik. Terkait dengan proses penetapan NIP yang berjalan sesuai dengan tentunya peraturan yang berlaku, regulasi yang berlaku adalah bahwa pertama, setelah masing-masing peserta melakukan upload dokumen yang sudah dipersyaratkan via SSN, kemudian masuk ke portal instansi, tentunya instansi melakukan verifikasi berkas yang disampaikan dari peserta tersebut, tentunya verifikasi terhadap kebenaran dan keabsahannya dari dokumen. Kemudian instansi melakukan verifikasi dokumen per jenis dokumen yang disampaikan, kemudian melakukan input SAPK, usul penetapan NIP. Selanjutnya adalah cetak usul penetapan NIP untuk ditandatangani oleh pejabat pembina kepegawaian ataupun pejabat yang ditunjuk paling rendah JPT Pratama yang menangani bidang kepegawaian. Itu terkait dengan usul penetapan NIP. Nah, selanjutnya instansi menyampaikan usul penetapan NIP beserta dokumen-dokumen lain yang dipersyaratkan tadi, yang setelah dilakukan verifikasi oleh instansi. Berkas tersebut tentunya disampaikan kepada BKN ataupun kantor regional BKN sesuai dengan wilayah kerjanya. Selanjutnya, BKN ataupun kantor regional BKN melalui pejabat yang ditunjuk melakukan verifikasi terhadap dokumen yang masuk tersebut. Tentunya seperti halnya verifikasi di instansi, melakukan verifikasi kebenaran dan atau keabsahan dokumen tersebut. Nah, apabila dokumen tersebut memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, tentunya usul penetapan NIP yang memenuhi syarat diberikan NIP oleh BKN ataupun oleh kantor regional BKN, selanjutnya ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Nah, setelah penetapan NIP ditandang oleh pejabat yang berwenang, tentunya akan disampaikan kepada instansi pengusul untuk selanjutnya dilakukan penerbitan SK calon PNS oleh masing-masing PPK yang selanjutnya akan disampaikan kepada yang bersangkutan.
Itulah proses sekilas dari usul penetapan NIP sampai dengan penerbitkan SK calon pegawai negeri sipil. Jadi ini semuanya dilalui semua prosesnya berkas by online ya, seluruh pengusulan dari instansi ke kita. Iya. Baik, bahwa penyampaian dokumen tadi disampaikan secara aplikatif, yaitu aplikasi usul penetapan NIP dan aplikasi dokumen digital. Jadi semuanya disampaikan secara elektronik. Oke. Ini Pak, mungkin sebagai orang awam misalnya, jadi singkatnya seperti ini. Semua berkas yang diusulkan oleh instansi disampaikan ke BKN, lalu BKN memverifikasi nih tim pengadaan. Misalkan katakan masing-masing individu si calon peserta ini, maksud saya, dicek kembali, pastinya dicek kembali ke absahan, katakan memang sesuai dengan syarat, sesuai dengan formasi yang dilamar, pendidikan dan sebagainya. Itulah yang diproses oleh teman-teman tim pengadaan BKN. Benar sekali ya. Oke. Nah, kami tandai bahwa untuk tahun ini usul penetapan NIP dilakukan proses tanda tangan melalui tanda tangan secara elektronik. Semuanya sudah elektronik, ya, digitalisasi. Nah, yang berikutnya ini, ini yang paling ditunggu sebenarnya Pak. Kapan nih kira-kira teman-teman peserta CPNS ini dapat menerima SPMT? SPMT itu surat perintah melaksanakan tugas ya, surat perintah melaksanakan tugas. Nah ini kapan? Dan mungkin apakah prosesnya paskah setelah NIP-nya ditetapkan, lalu SK-nya dikeluarkan oleh instansinya, kemudian baru dia menerima SPMT atau seperti apa? Ya, sesuai ketentuan yang berlaku peraturan BKN nomor 14 bahwa SPMT diterbitkan setelah yang bersangkutan diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil, tentunya melalui SK CPNS. Nah, semoga di tahun SPMT paling lambat semoga diharapkan 1 Januari sudah dapat melaksanakan tugas secara kedinasan bagi calon pegawai negeri sipil. Tentunya diharapkan paling lambat 1 Januari 2021. Kami harapkan sekiranya mungkin demikian. Semoga secara keseluruhan akan berjalan secara lancar. Oke, jadi SPMT itu bakal dikeluarkan ketika NIP-nya sudah selesai ditetapkan, lalu SK-nya itu diterbitkan, dan perlu di Permenpan 23 sendiri SK itu diterbitkan 30 hari paling lambat setelah NIP-nya diberikan oleh BKN, ditetapkan oleh BKN, lalu dikeluarkanlah SPMT-nya. Iya, karena kita TMT-nya adalah 1 Desember 2020, diharapkan 1 Januari tentunya calon pegawai negeri sipil sudah secara keseluruhan mendapatkan SPMT atau penetapan SPMT dari masing-masing instansi. Dan sudah mulai bekerjanya terhitung dari si SPMT-nya tadi. Sejak mulai bekerja itulah dihitung berdasarkan penetapan SPMT sebagai dasar dimulainya yang bersangkutan mendapatkan gaji. Dan tentunya gaji CPNS kita ketahui bahwa peraturan adalah 80% dari daftar gaji yang telah tertera di dalam peraturan perundangan. Dan ini mungkin bisa disampaikan ke kita Pak, sudah seberapa banyak sih instansi yang sudah mengajukan berkas atau dokumen peserta untuk diusulkan di BKN? Baik, terkait dengan data yang kami upload sampai dengan pukul 05 tadi pagi, bahwa instansi yang telah menyampaikan dokumen ke BKN dan kantor regional BKN adalah sebagai berikut. Untuk instansi pusat, melalui BKN pusat yaitu 27 instansi yang sudah menyampaikan melalui aplikasi. Baik aplikasi usul penetapan NIP maupun aplikasi e-dokumen, doku digital. Kemudian untuk instansi daerah sebanyak 230 instansi pemerintah daerah. Nah, total secara keseluruhan 257 baik instansi pusat dan daerah. Mungkin itu secara keseluruhan. Oke, itu dari total instansi penerima CPNS? Itu dari total instansi yang menerima CPNS, formasi CPNS dan telah menyelesaikan hasil akhir tentunya. Jadi sudah ada sekitar 200-an instansi yang sudah mengusulkan ya. Instansi. Nah terakhir ini Pak, soal progres berapa sih Pak presentasi yang instansi yang sudah selesai proses baik. Dari 257 instansi tersebut baik pusat maupun daerah, secara keseluruhan usul penetapan NIP yang disampaikan ke BKN dan kantor regional BKN berjumlah 66.104. Dari usul masuk tersebut telah diselesaikan penetapan NIP sebanyak 22.286.
per teknik. Nah, hal ini tentu sudah mencapai 33,6% dari usul penetapan NIP yang masuk ke BKN dan kantor regional BKN. Baik, terima kasih Pak Mariono untuk keterangan singkatnya. Sedikit, mudah-mudahan ini bisa menjawab sejumlah pertanyaan dari teman-teman dari Sobat BKN. Baik, demikian Q&A kita untuk yang ke-9 kali ini. Saya Desi mewakili BKN, sampai ketemu di Q&A berikutnya.